Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Divia Floresita. Nomor NPM saya 101200007. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil. Ada macam-macam Ma'rifatullah. Yang pertama ada ahamiyatu Ma'rifatullah, artinya pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, at-thoriq ila Ma'rifatullah, yang artinya cara menuju Ma'rifatullah. Dan yang ketiga ada al-manawi min Ma'rifatullah, yang artinya penghalang-penghalang untuk mengenal Allah. Yang terakhir ada al-adillah ala wujudillah, yang artinya bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan menjelaskan Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Secara definisi, Ma'rifatullah berasal dari kata arafah, yaitu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifat manusia. Sangat penting untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari siapa gerangan Tuhannya. Selanjutnya ada manfaat juga untuk mengenal Allah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasa mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan paling penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seseorang dianggap Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mengenali yang pertama asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia akan menunjukkan yang pertama sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sabar dan menerima perlakuan, hukum atau aturan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Dan yang terakhir, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan logika subjektif siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah at-thoriq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Cara yang pertama adalah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ambil dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya 1 demi buah tin dan buah zaitun, 2 demi bukit Sinai, 3 dan demi kota Mekah ini yang aman, 4 sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang kelima kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Lalu metode yang kedua adalah metode Islam yang kita ambil dalam Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.
Lalu metode yang ketiga adalah metode selain Islam yang kita ambil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar dengan kamu menyaksikannya. Yang ketiga adalah al-manawi atau marifatullah, yang artinya penghalang-penghalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang ini ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah maradu syahwat, yang kedua adalah maradu asyubah. Untuk golongan yang pertama, maradu syahwat, terdiri dari sikap-sikap pertama, fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kemaksiatan dan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah al-zulmu atau kezoliman. Orang yang paling zolim adalah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada dalam hatinya. Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah katsratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Mereka yang melakukan perbuatan maksiat secara terus-menerus dan dimanapun, itulah golongan pertama dari maradu syahwat. Nah, untuk golongan yang kedua adalah maradu asyubah, terdiri dari yang pertama adalah al-jahlu atau kejahilan, atau juga sering disebut dengan kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, sebaik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua adalah al-irtiyab atau keraguan-keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga adalah al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegangan teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Yang terakhir adalah al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat adalah al-adillah wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama adalah dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah atau keberadaan asal ketika seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah adalah sifat azasi atau dasar yang masih murni, yang belum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua adalah dalilul hisif atau dalil yang dapat pada indera. Ada beberapa bukti keberadaan Allah Ta'ala yang ada dilihat, dirasakan atau disentuh oleh indera manusia.
biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, ada ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan bahwa adanya Tuhan. Lalu keempat adalah dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk pada petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui bahwa adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikan. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran atau As-Sunnah, untuk bimbingan manusia mengenal Tuhannya yang sebenarnya. Yang kelima adalah dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.